Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia Renungan Pagi Community of Miracle dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Renungan Pagi kita pagi hari ini, mari kita bisa membagikan setiap renungan ini kepada teman-teman kita, handai tolan kita dimanapun mereka berada, supaya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak lupa untuk kita bisa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Puji Tuhan supaya ketika renungan pagi ini dibagikan, itu bisa menjadi prioritas bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat belas kasih, terima kasih buat pelukan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, dan diberkati semua karena Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh terus layak di hadapan Tuhan. Biar pengurapan juga Tuhan baru, Tuhan berikan bagi setiap kami hamba-Mu yang menyampaikan renungan dan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah semua menjadi berkat, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 berbunyi, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9, sekali lagi saya akan bacakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan, keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia Renungan Pagi, kita boleh kembali bertemu di pagi hari ini dalam Renungan Pagi dan menikmati setiap kasih-kasih Tuhan, setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya juga bahwa renungan pagi ini bisa mengantar kita untuk bisa melakukan, dan kita boleh selalu berpositif thinking tentang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan judul renungan pagi hari ini adalah Tuhan yang setia. Sekali lagi, renungan pagi hari ini dengan judul Tuhan yang setia. Tidak pernah ada waktu dalam kehidupan saya, kehidupan ini, didapati Tuhan tidak setia kepada kita semua. Kesetiaannya tidak pernah gagal. Kesetiaan Tuhan bukan hanya dalam hal-hal Tuhan menolong kita. Kesetiaan Tuhan bukan hanya dalam hal Tuhan melindungi atau Tuhan melepaskan atau menyembuhkan kita. Kesetiaan Tuhan juga selalu terjadi ketika kita tidak setia. Itu berarti kesetiaan Tuhan tidak berkondisi. Apapun kondisi kita, bahwa kesetiaan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Yang luar biasa, kesetiaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan terus setia dalam setiap kehidupan kita. Beda dengan saudara-saudara kita yang berkata bahwa kalau dia jauh, Tuhan jauh. Kalau dia dekat, Tuhan dekat. Nah, dalam konteks kekristenan, bahwa tidak ada hal seperti itu. Sekalipun kita jauh, Tuhan tetap dekat kepada kita. Dia tetap setia kepada kita. Waktu dalam kita keadaan susah, kita dalam senang, dalam keadaan pergumulan, kita tidak ada dalam pergumulan, kita dalam keadaan baik atau kita dalam keadaan tidak baik, bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan tidak pernah menolak kita dan tidak pernah menahan kasih-Nya dari kita. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita dan tidak pernah menahan kasih-Nya dari kita. Pertanyaannya mengapa? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari akan janji-Nya, menentang firman-Nya atau menyangkal dirinya sendiri. Puji Tuhan, kita bisa belajar dari Ayub. Ada begitu banyak proses yang Ayub alami dalam setiap kehidupannya. Kita bisa belajar dalam prosesnya Yusuf. Kita bisa belajar dalam prosesnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dalam setiap proses kehidupan mereka, dalam proses kehidupannya Daud, dalam setiap proses kehidupan mereka, bahwa sekali lagi bahwa kesetiaan Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam masa kesesakan, satu hal yang saya mau katakan bahwa respon hati kita saat kita mengalami pergumulan itu menentukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi bahwa respon hati kita ketika kita ada dalam pergumulan, kita dalam kepenatan, dalam permasalahan, respon hati kita itulah yang menentukan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita terus meresponi kebenaran itu dengan baik? Kita terus mengerti tentang kesetiaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sadrak, Mesak, Abednego tuh, ketika mereka ada dalam dapur perapian, mereka mempunyai statement bahwa sekalipun Allahku, Tuhanku tidak menolong mereka, tapi mereka tetap akan percaya kepada Tuhan. Mereka akan terus menyembah kepada Tuhan. Apakah kita, keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia, memiliki respon hati seperti itu? Respon hati yang ini yang sangat luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku dalam aku kesesakan, sekalipun Tuhan tidak menolong aku waktu aku sakit, sekalipun Tuhan tidak menolong aku saat aku kekurangan, tapi aku tidak pernah tidak menyembah Tuhan. Itu yang sedang Tuhan menantikan dari penyataan-penyataan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya namanya disebut sebagai El Emunah. El Emunah. Di dalam ayat bacaan kita hari ini, pagi hari ini, Tuhan menyatakan namanya sebagai El Emunah, Tuhan yang setia. Tuhan mau kita mengetahui dan sadar bahwa Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini dalam dunia ini, kesulitan di mana-mana, saudara, perang di Timur Tengah, di Israel Palestina tidak selesai-selesai. Ekonomi semakin kacau, saudara. Kesusahan di mana-mana. Di Jakarta kesulitan beras, saudara. Saya percaya bahwa tidak waktunya lagi kita mengandalkan koneksi yang kita punya. Kita tidak punya waktu lagi untuk mengandalkan manusia. Sebab Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuan manusia. Percayalah dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam budaya di mana kesetiaan jarang didapati, sekarang ini, sungguh hal ini membawa damai, membawa semangat kepada kita orang percaya dalam pergumulan hidup di akhir zaman ini. Nah, karena mengetahui bahwa Tuhan dapat diandalkan dalam janji-janjinya untuk setiap kita semua, keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia. Ibrani 10 ayat 23 berkata bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kejadian 15 ayat 6 berkata bahwa lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sehingga kepadanya sebagai kebenaran. Kata percayalah di ayat ini artinya emunah, yaitu percaya dengan tekun dan tabah. Seperti Abraham menanti dengan sabar, tekun dan tabah akan janji Tuhan untuk seorang anak. Pagi hari ini, marilah kita merespon kesetiaan Tuhan dengan hidup memegang penuh janji firman-Nya, percaya dan setia dalam penantian kita untuk janji-janjinya digenapi.
Selamat pagi, Tuhan Yesus kiranya menyertai kita dalam kita melakukan setiap aktivitas kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikan firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Engkau Tuhan yang terus setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit Tuhan, yang bergumul dalam rumah tangga, pekerjaan Tuhan, keuangan, bisnis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus aku berdoa Tuhan buat Ko Hengki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Ko Hengki misi Tuhan yang hari ini dirawat di rumah sakit Tuhan sudah beberapa hari. Aku berdoa biar kuasa Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan atas kehidupannya Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus aku berkatakan dengan perkataan iman bahwa Tuhan telah menyembuhkan, dia telah mengalami kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit roh apapun yang mengikat kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kesembuhan terjadi atas Ko Hengki Tuhan, misi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini aku berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan terus Tuhan tambahkan setiap kedewasaan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Mereka terus cintakan Tuhan, mereka terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi aku berdoa menyerahkan Tuhan keluarga besar Community of Miracle dimanapun kami berada dan para pendengar setia Community of Miracle Tuhan. Saat ini Tuhan aku berdoa biar aku melepaskan berkat atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tingkap-tingkap langit terbuka atas kehidupan mereka Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Keputusan-keputusan penting yang mereka harus ambil hari ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan berikan atas kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap celah-celah yang terbuka ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mengambil alih setiap kehidupan mereka. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Sekali lagi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup setiap renungan pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.